Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami dari Angkatan 6, Kelompok 3, Subkelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan judi online analisis isu kontemporer. Angkatan 6, Kelompok 3, Subkelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Apela, ada Hima Faica, Muhammad Julio, dan Rahmatul Marglia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang judi online, kita perlu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud isu kontemporer. Isu kontemporer adalah permasalahan aktual yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, hukum, maupun budaya. Nah, tentunya kita udah nggak asing lagi dengan judi online. Judi online itu sendiri merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan memanfaatkan perangkat digital seperti smartphone atau komputer. Aktivitas ini menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari taruhan olahraga, permainan kartu, mesin slot virtual, dan lotre berbasis daring. Di Indonesia sendiri, judi online termasuk ilegal karena bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai moral masyarakat. Namun, praktik ini tetap berkembang pesat karena faktor kemajuan teknologi, rendahnya literasi digital, dan adanya dorongan ekonomi masyarakat untuk meraih keuntungan secara instan. Hal ini menjadikan judi online sebagai salah satu isu kontemporer yang kompleks dan perlu perhatian serius karena merugikan individu, masyarakat, dan negara secara luas. Judi online membawa banyak bahaya dan dampak yang negatif, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Nah, antara lain nih, yang pertama ada dampak sosial. Ini bisa merusak hubungan keluarga dan pertemanan akibat dari kecanduan, serta kerugian finansial. Dan bisa memicu perilaku yang menyimpang seperti kebohongan, pencurian, atau kekerasan karena ada kebutuhan uang untuk berjudi. Lalu ada dampak ekonomi. Ini bisa menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi individunya atau rumah tangga dari pelaku individu tersebut. Bisa menguras devisa negara karena aliran dana dari judi online ini mayoritas akan tersalurkan ke luar negeri. Lalu ada dampak psikologis. Ini bisa menyebabkan kecanduan, stres, depresi, bahkan gangguan mental akibat kekalahan berulang bagi pelaku judi online tersebut. Dan bisa bahkan memicu rasa putus asa sehingga berpotensi melakukan tindak kriminal. Berikut adalah beberapa contoh kasus nyata tentang judi online di Indonesia. Nah, ini dari keempat kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa judi online ini telah menjadi masalah yang serius dan tidak bisa dianggap sepele. Nah, ini bukan hanya menguras harta benda, tapi bisa mengikis moral, merusak keharmonisan keluarga, dan mendorong seseorang bisa melakukan tindak kriminal ekstrim. Lalu, ini ada kasus lagi di Pandeglang, di mana seorang suami membunuh istrinya, sekaligus anaknya, karena kalah judi online. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa dampak judi online ini meluas ke berbagai aspek kehidupan. Nah, judol atau judi online ini bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tapi bisa menimbulkan tekanan psikologis yang berat, bisa mendorong pelaku kejahatan, bahkan bisa merenggut nyawa orang sekitar. Nah, dengan demikian, judi online ini harus dipandang sebagai ancaman yang nyata bagi ketahanan keluarga, stabilitas moral, dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab judi online. Kami menganalisis menggunakan diagram ikan atau fishbone, di mana terdapat 6 aspek penyebab, yaitu dari man, method, mesin, material, measurement, dan mother nature. Aspek yang pertama yaitu man atau manusia itu sendiri, di mana yang pertama kurangnya pengetahuan terkait bahaya atau resiko dan dampak terhadap kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu kecanduan. Permainan judi memiliki sifat adiktif yang membentuk pola pikir akan menang terus, sehingga membuat pemain sulit berhenti dan kehilangan kontrol untuk bermain judi online. Kemudian yang ketiga, keinginan cepat kaya menjadi motivasi utama untuk menghasilkan uang instan. Yang keempat, terdapat keterbatasan ekonomi yang juga mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas dalam mencari uang, serta tekanan untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif, yang juga menjadi faktor pendorong untuk masyarakat bermain judi online. Aspek selanjutnya yaitu metode, di mana gencarnya iklan atau promosi judi yang bertebaran di media sosial dan situs online ini menawarkan bonus pendaftaran, cashback, hingga
jackpot palsu yang dapat memikat masyarakat untuk bermain judi online. Kemudian sistem penyebaran kode, yaitu adanya program mengajak teman melalui kode unik sehingga mendapatkan bonus ataupun komisi keuntungan. Kemudian aspek mesin, yang pertama terdapat kemudahan akses. Di era kemajuan teknologi ini hanya cukup dengan HP dan internet, masyarakat sudah dapat mendaftar dengan cepat dan tanpa banyak persyaratan, sehingga judi online bisa dimainkan oleh siapa saja dengan sangat mudah. Yang kedua yaitu proses transaksi cepat, di mana pencairan deposit dan uang yang sangat mudah. Kemudian VPN dan server luar negeri, di mana situs ini beroperasi lintas negara, sehingga sulit untuk diblokir secara total. Kemudian ada aplikasi mobile, di mana dapat di-download secara mudah kapan dan di mana saja. Serta adanya fitur anonim, di mana situs judi online ini memungkinkan pengguna bermain tanpa adanya identitas diri, sehingga dapat mengurangi rasa takut dan stigma sosial. Aspek yang selanjutnya yaitu material, yaitu ada uang atau dana sebagai modal yang digunakan dalam bermain judi online tanpa pemahaman tentang risiko finansial ataupun pengelolaan keuangan. Kemudian aspek selanjutnya yaitu measurement, di mana tidak adanya pelaporan data kerugian, yaitu kurang jelasnya seberapa besar dampak sosial dan dampak finansial yang diakibatkan oleh judi online, sehingga pengguna seringkali tidak menyadari seberapa banyak uang yang telah mereka keluarkan. Aspek yang terakhir yaitu mother nature atau lingkungan. Yang pertama ada regulasi yang lemah. Penegakan hukum dan pengawasan terkait judi online ini yang masih terbatas, sehingga memberikan celah bagi platform ilegal. Yang kedua yaitu pengaruh sosial, di mana ajakan dari teman, orang sekitar membuat calon pengguna penasaran, sehingga ingin mencoba judi online. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan permisif, adanya toleransi dan normalisasi judi di masyarakat sekitar, yang memandang bahwa judi adalah hiburan yang biasa dan wajar dilakukan. Baik, dari analisis Fishbone tersebut, kami membuat analisis solusi dengan MC Namara. Dari 4 alternatif solusi yang kita buat, terdapat satu yang memiliki efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dengan total paling tinggi, yakni sistem pengawasan dan regulasi terpadu. Sistem pengawasan dan regulasi terpadu yang dimaksud di sini yakni dengan penguatan regulasi atau penegakan hukum tentang aktivitas judi online. Dari yang kita ketahui, regulasi tentang judi online saat ini hanya ada di UU ITE. Maka dari itu perlu regulasi lebih spesifik tentang judi online untuk membuat setidaknya takut atau jera para pelaku judi online, baik bandar, pelanggan, dan istilah lain di dalamnya. Pada sistem terpadu, tidak hanya menekankan pada penguatan regulasi, tetapi juga bagaimana regulasi tersebut dapat terlaksana dan tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat. Selain itu, dengan sistem terpadu dapat memanfaatkan kolaborasi lintas lembaga pemerintah, penyedia layanan internet, kepolisian, NGO, OJK, dan Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memonitoring transaksi e-wallet dan bank umum serta pemblokiran situs judi online luar negeri dan lokal dengan teknologi yang baru atau sudah ada. Dengan langkah komprehensif ini, judi online tidak lagi sekedar menjadi isu yang terus berulang, melainkan dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dari penjelasan tentang judi online dari kami, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan salah satu isu kontemporer yang kompleks dan menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis. Contoh kasus nyata menunjukkan bahwa kecanduan judi online dapat mendorong tindakan kriminal dan merusak ketahanan keluarga. Judi online disebabkan oleh faktor dalam diri manusia, teknologi, regulasi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu alternatif solusi yang dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan, serta kolaborasi lintas lembaga agar judi online dapat ditekan secara berkelanjutan. So, lawan judi online, selamatkan keluarga dan masa depan bangsa. Sekian presentasi tentang judi online dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.